Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Para seluruh jamaah yang terhormat dan yang sangat kami hormati, juga kepada seluruh pemirsa yang terhormat juga yang sangat kami hormati, sebelum kami menyampaikan beberapa pengertian, beberapa pengetahuan, terlebih dahulu kami mohon maaf kepada Anda semuanya, baik jemaah yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kami mengadakan rekaman berpindah-pindah karena ketika kami menyampaikan sesuatu pengertian, sedang duduk di kursi, perasaan kami agak tidak nyaman, agak terganggu perasaan kami, sehingga kami kembali duduk di bawah seperti saat ini. Karena memang kalau menurut manusia, derajat manusia ini berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang rendah. Tapi bagi Allah, kita semua adalah sama. Kita semua adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah kami tidak terbiasa menyampaikan suatu pengetahuan, apalagi bab Islam. Kami sangat tidak nyaman dan terasa risih. Oleh sebab itu kami mohon maaf kepada Anda semua yang pada kesempatan kali ini membuka ataupun mendengar apa yang kami sampaikan. Saudara-saudaraku yang sangat kami hormati dan sangat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda semua sudah barang tentu pernah mendengar yang namanya pohon iman. Pengertian pohon iman itu ialah, ya, akar dari pohon iman itu bukan ada di bumi, tapi ada di Sidratul Muntaha. Itu akarnya. Kemudian batangnya, batang dari pohon iman itu ialah terbuat dari sholat, kemudian tunaikan zakat, kemudian puasa di bulan suci Ramadan, dan pergi haji bila mana mampu. Itulah batangnya pohon iman itu. Sedang akarnya, kenapa ada di Lauh Mahfud? Akarnya itu adalah 2 kalimat syahadat rukun Islam yang pertama. Oleh sebab itu membacanya bibir tidak usah bergerak, tetapi membacanya cukup di dalam hati, dan bacanya karena Allah. Itu dibaca setiap saat. Itu akar dan batangnya iman itu. Nah, kemudian setelah batangnya kita jalani, ya, kita mempunyai, kita di situ mempunyai cabang yang seimbang. Cabangnya tadi ada 4. Cabangnya itu ialah kita harus menghormati, selain menghormati Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus menghormati sahabat beliau, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi kalau penghormatan kita kepada keempat sahabat tadi tidak berimbang, maka kita tidak punya pohon iman. Itulah saudara-saudara, kenapa di kesempatan yang lalu kami menjelaskan kepada guru kita semua harus hormat, sangat tawaduk dan sangat menghormati. Tapi kalau soal ibadah jangan sampai karena guru.
Jangankan karena guru, karena nabi aja masih belum sampai itu. Jadi untuk menyampaikan hal ini memang memerlukan keberanian, memang sesuatu yang hak itu tadi sangat berat untuk menyampaikan. Sepahit apapun kita harus menyampaikan. Karena kalau kita sudah terlanjur terikat oleh guru tadi ya, ibadah karena guru, mau tidak mau gurunya guru, gurunya guru, gurunya terus ke atas, itu hanya kepada Sayyidina Ali. Hanya di situ. Lalu yang lainnya ditaruh di mana itu? Nah itu kita kena pasal. Oleh pasal dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa walaupun dia mencintai saya, tapi kalau tidak mencintai salah satu dari sahabat saya, maka itu bukan golongan saya. Itu sabda Nabi. Oleh sebab itulah kita harus tawadhu, kita harus menghormati kepada guru. Tapi soal ibadah lakukan karena Allah. Itu. Jangankan karena guru, karena Nabi saja masih kurang benar. Itu. Cuma cara ibadah kalau tidak memakai cara yang dibawa oleh Rasulullah SAW juga tidak akan sampai. Itu baru pohon, baru batang, itu batangnya iman yang mempunyai keempat cabang. Maknanya itu kita harus menghormati seluruh sahabat para nabi dengan berimbang. Tidak boleh salah satunya tidak berimbang. Jadi setiap kali kita berdoa kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kemudian Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu harus sama. Harus ada keseimbangan. Baru di atasnya ada cabang banyak di situ. Ada banyak sekali. Ada yang 17, ada yang 100, yang jelas berbentuk pohon. Itu. Jadi seluruh daun-daun tadi, di situ orangnya akan memahami sifat-sifat Allah, akan memahami Asmaul Husna. Itu. Lalu sekarang sudah jelas namanya pohon iman itu ya. Jadi kita kalau tidak bersyariat Islam itu secara utuh ya, syahadat, dirikan sholat, tunaikan zakat, kemudian puasa di bulan suci Ramadan, pergi haji bila mana mampu, ini harus karena Allah melakukan yang fardu ini, bukan karena selain Allah. Itulah jalan yang lurus, itulah jalan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sehingga orang itu di dalam kolbunya itu ada pohon, itu melalui proses jangka panjang, lambat laun, pelan, tapi akan selalu meningkat keimanan seseorang apabila sudah ada pohon. Nah kalau pohonnya tadi nggak ada, bagaimana mungkin bisa meningkat iman seseorang? Ini tidak bisa diputus. Jadi saudara-saudaraku yang sangat kami hormati, yang namanya syariat Islam itu ialah 2 kalimat syahadat, sholat, tunaikan zakat, puasa, haji bila mana mampu, pergi haji bila mana mampu. Pokoknya 5 itu satu kesatuan. Itulah pohon beserta akarnya. Akarnya 2 kalimat syahadat, bacanya karena Allah di dalam hati. Itu terletak di Sidratul Muntaha. Sehingga ilmu pengetahuan yang didapat orang itu adalah bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu sudah jelas ya, pohon iman sudah seperti itu. Lalu sejak kapan pohon iman itu ada? Ini juga perlu dipahami buat menambah pengetahuan bagi saudara-saudaraku yang mukmin atau yang muslim. Turunnya pohon iman tadi itu sebenarnya dulu ketika Kanjeng Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, sebelum bisa mencari atau membuat makanan sendiri, ini Allah mengutus satu malaikat untuk membawakan makanan itu. Makanan itu dibawa ke bumi,
kemudian di situ diletakkan di atas batu yang sangat besar. Di sebelah batu itu ada pohon. Lah itu dijaga oleh malaikat. Malaikat apabila diberi tugas oleh Allah, ini sampai hari kiamat tetap dijaga. Itulah makhluk yang paling taat. Itu. Jadi waktu itu diletakkan di ujung dunia. Di ujung dunia itu ada pohon, lebih jelasnya namanya pohon iman tadi. Kemudian di situ ada batu besar, di atas batu besar ada makanan langsung dibawa dari surga dan itu tidak bisa basi. Dimakan orang sak dunia pun tidak habis. Tetap ada di situ. Ini sejak Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Nah, kemudian Nabiullah Khidir itu setiap saat juga datang ke situ, juga makan makanan yang disediakan. Tapi keterangannya di situ, pohon beserta makanan beserta batu yang besar tadi ini persiapan untuk diberikan kepada Nabi yang terakhir, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Ketika zamannya Rasulullah, pohon tadi oleh Allah diletakkan di dalam masing-masing hati orang mukmin. Ada di dalam kolbunya orang mukmin. Itu keterangan tentang pohon iman. Sedangkan makna dari makanan yang nggak bisa habis tadi itu sebuah kalamullah, sebuah ilmu pengetahuan yang diberitahu, yang sumbernya asalnya dari Sidratul Muntaha. Jadi nggak bisa habis, diberikan dengan berapa orang pun tidak akan habis. Ini santapan rohani, bukan makanannya jasad. Ini perlu kita pahami. Sedangkan batu besar itu adalah sebuah keyakinan. Jadi saudara-saudaraku yang sangat kami hormati dan yang sangat kami muliakan, serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang yang mau menjalani syariat Islam tadi secara utuh, di dalam kolbu orang tersebut ada pohon iman. Apabila sudah ada pohon iman, melalui proses jangka panjang akan bertambah iman seseorang, akan bertambah sesuai kefahaman orang tersebut, itu akan selalu berkembang. Itu yang bisa kami sampaikan. Jadi tidak tinggal di hati orang Islam atau orang apa, tapi tinggal di hatinya orang yang memang itu umatnya Rasulullah SAW. Berarti di sini keterangannya untuk orang-orang mukmin. Maka di hati orang tersebut akan ada pohon iman tadi. Ini juga tidak dipilih-pilih siapapun orangnya, dari bangsa apapun, suku apapun. Apabila dia mau menjalani syariat Islam, jalan yang lurus tadi, maka di hatinya oleh Allah diberi pohon iman tadi, sehingga setiap saat akan selalu meningkat iman seseorang. Itu. Kemudian kami lanjutkan keterangan berikutnya, yaitu mengenai beberapa penyakit, ya, beberapa penyakit. Di sini yang kami sampaikan nanti, insya Allah penyebab penyakit darah tinggi serta penyebab penyakit stroke, karena kedua penyakit ini saling terkait, saling berhubungan. Itu. Penyebab dari penyakit darah tinggi, ya, perhatikan baik-baik saudaraku. Penyebab penyakit darah tinggi itu ialah orangnya itu apabila menjalani yang fardu, ya, ini agak diremehkan. Tapi kalau menjalani yang sunnah, ini luar biasa rajinnya. Setiap malam bangun salat hajat, setiap malam bangun salat hajat. Ya baik, itu baik. Asal yang fardu itu beres. Asal yang fardu itu utuh syariat Islam tadi.
yang kami sebutkan tadi itu utuh, ya, barulah kita sunnah-sunnah tadi bisa kita tingkatkan itu. Lah kalau yang fardu saja enggak utuh, bahkan setengah diabaikan, ya, kemudian menjalani yang sunnah kita enggak tahu ukuran, siang malam terus sholat hajat, sholat apa. Seandainya sholat hajat tadi mendoakan yang lain, ini perbuatan yang mulia. Tapi kalau sholat hajat tadi untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan sendiri, itu bukan saking rajinnya, bukan saudara-saudaraku, tapi saking besar pamrihnya. Itu. Sebab apa? Sebab bagaimana yang sunnah tergantung bagaimana yang fardu tadi. Nah kalau yang fardu tadi masih amburadul, maka yang sunnah pun bisa dijamin amburadul. Jadi bukan dibalik, bukan bagaimana yang fardu tergantung bagaimana yang sunnah, bukan begitu. Bagaimana hablum minannas ini tergantung bagaimana hablum minallah. Pengertian hablum minallah tadi mengenai yang fardu tadi. Itulah caranya manusia menghamba kepada Allah, itulah caranya manusia nyembah Allah. Caranya yang fardu tadi harus utuh. Itu. Apabila itu sudah utuh, silahkan melakukan ibadah yang sifatnya sunnah. Soalnya walaupun Anda mendoakan siapapun, mendoakan orang tua, mendoakan anak, mendoakan saudara, itu pasti ikhlas Anda. Itu. Jadi lillahi ta'ala atau syariat Islam itu adalah penyebab, puncaknya penyebab. Sedangkan yang namanya ikhlas itu adalah puncaknya akibat. Itu. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang fardu. Jadi kita harus peka buat diri sendiri atau buat selain diri sendiri. Kalau hal ini dilakukan dan tidak segera dirubah caranya, maka bisa kemungkinan orang itu terkena penyakit darah tinggi, saudara-saudara. Jadi kalau Anda menderita sakit darah tinggi tadi, supaya tahu bedanya dan supaya ada perubahan cara menjalaninya, itu usahakan yang fardu tadi utuh, satu kesatuan, tidak sendiri-sendiri, tidak terpotong-potong, sehingga pohon iman tadi hidup. Apabila hal itu sudah dilakukan, silahkan mau mendoakan siapapun, ibadah sunnah-sunnah terserah Anda, asal yang fardu sudah beres. Itu. Apabila terbalik, maka besar kemungkinan Anda terkena penyakit darah tinggi tadi. Itu. Sehingga sifatnya hal yang penting disepelekan, hal yang sepele justru dianggap besar. Akibatnya seperti itu. Saudara-saudaraku yang sangat kami hormati dan yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak perlu berkecil hati karena hak sama sekali bahwa Allah itu Maha Pengampun. Siapapun Anda, dari manapun Anda, bangsa apapun Anda, suku apapun Anda, asal mau ibadah karena Allah, maka pasti diterima oleh Allah. Selain diterima juga diampuni dosa-dosa Anda. Karena hanya Allah yang Maha Pengampun. Kalau sama ibadah karena selain Allah, wallahu alam. Itu khusus yang fardu. Itu. Kalau ibadah karena Allah sudah hak, pasti diampuni dan pasti diterima ibadah Anda. Itu. Seperti yang lalu kami jelaskan, apabila sholat seseorang sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di hati orang tersebut tidak akan terbersit, tidak akan punya niat melakukan sesuatu yang mana itu enggak disukai oleh Allah. Jadi sangat sederhana. Apabila perilaku kita ini masih ada banyak penyimpangan, maka itu sebuah bukti bahwa sholat kita masih perlu kita benahi. Soalnya begitu sholat seseorang diterima oleh Allah secara keseluruhan,
orang tersebut tidak akan melakukan sesuatu yang berakibat dimurkai oleh Allah. Allah sendiri yang bisa membersihkan hati manusia. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita kecuali Allah. Kalau kita ibadah karena Allah, maka kita ditolong. Tapi kalau kita ibadah karena supaya ditolong, belum tentu ditolong. Berarti di hati orang ini masih ada ragu. Nah, itu tadi penyebab penyakit darah tinggi. Kemudian yang kedua, penyakit stroke. Penyakit stroke masih ada hubungannya dengan darah tinggi tadi. Penyebab penyakit stroke itu ialah kita sering mengakui kebaikan. Kita sering mengakui kebaikan, maksudnya begini. Seandainya Anda pernah menolong orang, misalkan Anda sekolahkan, kemudian dia menjadi orang yang punya kedudukan tinggi. Kemudian manusia ini karena selalu mempunyai kelupaan, kealpaan, kemudian dia bilang, kamu dulu kalau nggak tak sekolahkan nggak bisa jadi apa-apa kamu. Apalagi sampai diucapkan. Walaupun itu tidak diucapkan, tapi di hati ada perasaan seperti itu. Apabila itu sering kita rasakan atau sering kita ucapkan, itu dia tidak akan bisa menghindar dari penyakit stroke. Penyebabnya begini. Sesuatu yang baik, kita mampu menyekolahkan seseorang, ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita tidak boleh mengakui sebuah kebaikan. Tapi kalau ada anak yang nakal, saudara yang enggak baik, itu harus kita akui. Itulah cermin kita sendiri. Itu caranya. Seandainya anak sampean jumlahnya banyak ya, salah satu itu ada yang baik, salah satu itu ada yang nurut, itu dari Allah, bukan dari Anda. Tapi kalau anak-anak tadi ada yang nakal, ada yang enggak beres, itu cermin hati kita sendiri. Jadi jangan sampai terbalik. Kalau orang itu begitu sifatnya, begitu kebiasaannya, tidak mengakui kebaikan, orang ini tidak akan pernah terkena penyakit stroke tadi. Karena orang itu penuh kesadaran bahwa sesuatu hal yang baik berasal dari Allah, hal yang jelek ataupun yang buruk hak dari diri kita sendiri. Itu. Jadi mau nggak mau kita harus berupaya untuk memperbaiki akhlak, untuk memperbaiki sifat. Dan tadi itu diucapkan maupun tidak sama saja. Kenapa demikian? Karena Allah itu Maha Tahu. Selain Allah, ya, selain Allah, apapun namanya itu sesuatu. Selain Allah itu adalah sesuatu. Tapi Allah meliputi di segala sesuatu. Sehingga Anda mengucap maupun tidak sama saja. Suara hati Anda tidak ada sedikit pun yang enggak terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik saudara-saudaraku. Maka mulai perjumpaan, mulai ketemu ini, usahakan baca syahadat selalu di hati dan bacanya karena Allah. Jangan sampai dibaca karena sesuatu setiap saat. Walaupun Anda sedang sakit keras sekalipun, bacanya syahadat tetap karena Allah. Tapi Anda harus rajin berobat, harus ikhtiar. Walaupun Anda sedang ditimpa masalah seberat apapun, bacalah selalu 2 kalimat syahadat, rukun Islam yang pertama tadi. Tapi bacanya karena Allah, bukan karena masalah tadi. Karena masalah tadi diupayakan, diikhtiarkan. Itulah yang namanya rukun Islam tadi. Jadi kita selalu membaca 2 kalimat syahadat dalam kondisi dan keadaan bagaimanapun. Apabila itu Anda lakukan, niscaya Anda dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
baik di dunia maupun di akhirat. Dan lagi yang dilindungi oleh Allah bukan hanya sendiri, bukan hanya Anda sendiri, termasuk orang yang dekat dengan Anda. Itu oleh Allah dilindungi juga. Termasuk istri Anda, termasuk suami Anda, termasuk anak-anak Anda. Orang yang dekat, bahkan orang yang senang dengan Anda pun ikut dilindungi oleh Allah. Demikian maha murah Allah ini. Jadi kita harus berupaya bahwa yang dijelas-jelaskan selama ini yang namanya syariat Islam itu yaitu. Jadi kita harus bisa membedakan yang mana syariat Islam, yang mana syariat pengetahuan Islam, yang mana kegiatan Islam. Kita harus paham itu. Soalnya bagaimana kegiatan, bagaimana pengetahuan tergantung bagaimana Islamnya tadi. Kalau syariat Islam tadi benar, maka secara keseluruhan kita dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu dipahami juga, apabila seseorang dilindungi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa membahayakan orang tersebut. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa membahayakan orang tersebut apabila menghambakan diri kepada Allah secara mutlak. Jadi yang disebut kafah tadi begitu. Yang disebut kafah tadi yang menjalani maupun yang dijalani. Yang menjalani maksudnya ya orangnya, yang dijalani maksudnya ya syariat Islam tadi. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu secara utuh. Itu kafah. Jangan sampai Anda ibadah karena selain Allah kecuali yang sunnah. Seandainya anak Anda mau sekolah, mau apa, doakan agar dia lancar. Doakan agar anak-anaknya menjadi cerdas. Doakan agar anak-anaknya hatinya terbuka. Kalau mendoakannya lain silakan. Yang kami jelaskan, yang kami terangkan di sini adalah untuk saya. Untuk pribadi inilah yang harus karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu yang harus karena Allah. Saudara-saudaraku yang budiman, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, tentu saja dengan harapan kami sampaikan ini bahwa Anda semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Anda dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak keluarga Anda? Mereka semua dalam keadaan dilindungi. Itulah yang kami harapkan, itulah yang kami pujikan, dan kiranya sudah jelas apa yang kami sampaikan tadi tentang penyebab penyakit darah tinggi dan juga penyakit stroke tadi. Apabila Anda tidak terbiasa mengakui sebuah kebaikan, maka Anda aman dari penyakit stroke. Tidak akan terkena penyakit stroke. Tapi bagi Anda yang terlanjur terkena, jangan berkecil hati. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua selama ini yang pernah kita lakukan, yang mana itu baik-baik, itu atas kehendak Allah. Semua yang jelek-jelek itu bersumber dari diri kita sendiri. Itu yang perlu Anda lakukan. Serta bacalah selalu 2 kalimat syahadat. Bacanya karena Allah, bukan karena supaya sembuh. Dan zaman baca karena supaya sembuh, belum tentu sembuh Anda. Tapi kalau Anda baca karena Allah, besar kemungkinan Allah akan menyembuhkan penyakit Anda. Itu solusi yang terbaik. Terus ada pesan lagi, bagi Anda sudah terkena, terlanjur kena, ya, Anda tidak perlu mengeluh. Jangan mengeluh dan Anda harus bersabar. Apabila Anda tidak mengeluh, maksudnya menerima diuji seperti ini, ya tidak mengeluh. Itu sakit Anda tadi statusnya menjadi pelebur dosa. Seluruh dosa yang kita lakukan di dunia ini habis. Begitu Anda dipanggil oleh Allah, di sana sudah nggak ada. Itu.
Di sana sudah bersih dari dosa karena sudah ditebus ketika berada di dunia. Itu. Tapi bagi Anda yang selalu mengeluh dan tidak terima mendapat ujian tadi, ya, itu status penyakit tadi menjadi beda. Statusnya penyakit tadi menjadi persekot. Itu baru DP. Nanti cashnya di akhirat nanti. Itu. Oleh sebab itulah saudara-saudaraku, bagi Anda yang terkena ujian apapun, jangan membiasakan diri selalu mengeluh. Tetaplah bersabar, tetaplah bertawakal. Akuilah sebuah kejadian yang buruk-buruk tadi dari diri kita sendiri, sedangkan yang baik-baik tadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Bila mana ada kata yang kurang jelas maupun kurang apa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.